Kami absen 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sikap selektif dalam bidang sosial budaya. Sebelumnya, sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang hati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar, sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua orang dengan penuh tanggung jawab. Singkatnya, sikap selektif itu adalah sikap memilih-milih atau melakukan seleksi dan menyaring berbagai hal asing. Nah, kemajuan iptek yang sangat berpengaruh pada bidang sosial budaya ini pada suatu negara terjadi karena adanya arus globalisasi yang bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu diperlukannya sikap selektif dalam menyikapi kemajuan iptek termasuk di dalam bidang sosial budaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Westari, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sikap selektif dalam bidang sosial budaya. Pengaruh tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Untuk pengaruh positif terhadap sikap selektif dalam bidang sosial budaya, yaitu pertukaran informasi yang semakin cepat dari berbagai belahan dunia. Sedangkan untuk pengaruh negatif terhadap sikap selektif dalam bidang sosial budaya, yang pertama ada munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi produk luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Dan yang keempat, ada makin memudarkannya sikap gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial. Karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa iptek sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya, maka sekarang saya akan memaparkan beberapa contoh pengaruhnya. Yang pertama, kelancaran penyebaran berbagai berita, termasuk hoax atau informasi palsu. Kemudian, penyebaran foto atau video berunsur negatif yang dapat merusak mental bangsa. Yang ketiga, game atau fitur-fitur permainan yang dapat mengakibatkan efek kecanduan pada anak dan lain sebagainya. Sikap selektif yang dapat kita lakukan dalam menghadapi kondisi tersebut adalah yang pertama, memanfaatkan kegunaan iptek untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti contohnya adalah belajar untuk memperluas wawasan dan membantu mempermudah berbagai pekerjaan agar lebih efisien. Kemudian, sikap selektif yang kedua adalah dengan menyadari akan inovasi pada masa kini sehingga kita dapat semakin mengasah skill dan kemampuan kita dalam penggunaan iptek. Kedua hal tersebut dapat kita lakukan dengan orientasi pada masa depan, kemajuan ilmu pengetahuan dan kualitas diri, serta yang paling utama adalah untuk pembangunan mental bangsa yang baik dan berkualitas. Mengapa memanfaatkan penggunaan iptek menjadi salah satu sikap selektif? Nah, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa sikap selektif adalah sikap yang melakukan seleksi terhadap berbagai hal asing. Dalam hal ini, memanfaatkan penggunaan iptek merupakan suatu sikap selektif dalam bidang sosial budaya karena kita menyadari betapa bergunanya perkembangan iptek terhadap berbagai aspek, termasuk aspek sosial dan budaya. Setelah menyadari bahwa hal tersebut sangat berarti demi kemajuan, kita pun memanfaatkan penggunaan tersebut untuk hal yang positif seperti mempromosikan budaya Indonesia, mengedukasi masyarakat mengenai keberagaman Indonesia, dan banyak hal positif lainnya. Perkembangan tentu akan mengakibatkan kemajuan, dan kemajuan berkembang melahirkan sebuah inovasi. Kemajuan iptek memudahkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan yang mampu menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan dalam penggunaan iptek. Ini juga termasuk ke dalam salah satu contoh sikap selektif di bidang sosial budaya, karena dalam menambah pengetahuan, kita memilah hal baik dan buruk yang telah kita pelajari, begitupun dengan mengasah kemampuan. Kita tentunya tidak mau terjerumus ke dalam dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan iptek dan menyebabkan kemunduran terhadap negara Indonesia. Dalam bidang sosial budaya, terdapat beberapa pengaruh yang dapat mempengaruhi perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Pengaruh tersebut antara lain gaya hidup dan gaya berpakaian, yang cenderung dapat memberikan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat.
Gaya hidup masyarakat seperti pergaulan bebas yang dapat meningkatkan penyebaran penyakit menular seksual, gaya hidup hedonisme yang dapat meningkatkan pemborosan keuangan, dan gaya hidup individualisme yang dapat meningkatkan sikap ketidakpedulian kita terhadap kepentingan dan kebutuhan sesama manusia. Maka dari itu, contoh-contoh gaya hidup yang cenderung memberikan dampak negatif dapat kita buang, dapat kita hindari dengan membentengi diri kita melalui nilai-nilai Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, gaya berpakaian, di mana banyak individu yang rela melakukan apapun demi mengikuti tren berpakaian yang sedang hits pada zaman tertentu. Kita dapat melakukan sikap selektif yang kedua, yaitu dengan menyesuaikan kondisi kita. Jangan memaksakan diri untuk mengikuti tren tanpa melihat kondisi kita, entah kondisi lingkungan sosial kita ataupun kondisi finansial kita. Mengapa pergaulan bebas merupakan contoh dari sikap selektif? Karena pergaulan bebas merupakan budaya luar negeri atau budaya barat yang masuk ke Indonesia. Maka kita harus bisa selektif. Apakah itu membawa dampak yang positif atau membawa dampak yang negatif untuk kehidupan bangsa Indonesia. Hedonisme juga merupakan salah satu contoh dari sikap selektif. Mengapa? Karena hedonisme ini adalah semacam gaya hidup yang hanya memikirkan kesenangan dunia semata. Dan kita jadi harus selektif, apakah ini merupakan hal yang positif atau tidak untuk kemajuan bangsa Indonesia. Individualisme juga merupakan contoh dari sikap selektif, karena individualisme ini mengakibatkan ketidakpedulian antar sesama menjadi meningkat. Nah, kita ini harus bisa bersikap selektif, karena kita tahu bahwa individualisme merupakan suatu sikap yang memberikan pengaruh negatif. Dan juga cara berpakaian. Jadi dalam cara berpakaian kita jadi lebih memilih, lebih selektif mana yang lebih terlihat menarik, modern, mengikuti perkembangan zaman, dan juga enak dipandang. Selanjutnya, apa alasan sikap selektif dalam kemajuan iptek di dalam sosial budaya? Alasan beberapa nilai dan perilaku harus diterapkan bangsa Indonesia untuk bersikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang sosial budaya adalah: 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Merawat kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang beragam. 3. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 4. Dapat memanfaatkan penggunaan iptek secara efektif dan efisien, bukan hanya silau dengan tampilan, misalnya dengan gaya berpakaian atau gaya konsumtif. 5. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, karena menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan terakhir, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Kesimpulannya adalah kemajuan iptek dalam bidang sosial di suatu negara tentu memberikan manfaat kepada negara tersebut, dari yang mempermudah mendapat informasi di dunia, mempermudah mendapat kebutuhan hidup seperti belanja online, mempermudah hubungan sosial antar masyarakat dengan aplikasi komunikasi, dan lain-lain. Akan tetapi, kita mesti ingat bahwa jika kemajuan iptek dalam bidang sosial memiliki dampak positif, maka akan ada pula dampak negatif dari kemajuan iptek dalam bidang sosial tersebut, seperti contohnya sikap ketergantungan terhadap teknologi, kelestarian budaya lokal yang makin menurun, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Maka dari itu, diperlukannya sikap selektif terhadap sesuatu yang bisa memberikan perubahan terhadap lingkungan, kehidupan, dan juga diri kita sendiri. Seperti arti dari sikap selektif, kita harus menjalankan sikap ini bersama dengan kemajuan iptek, agar kita tahu apa yang terbaik bagi kelangsungan hidup dan juga diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.